Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Marucang Ma'ruf Ragil Jepang. Ya teman-teman, selamat pagi. Semoga teman-teman yang melihat video kali ini diberi kelancaran, diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini ya teman-teman. Sekarang tuh masih jam 6 pagi di Jepang. Dan lihat di belakang saya, di area Apato saya ini sekarang yang baru ini adalah area perkotaan, area gedung-gedung tinggi, area Apato ya teman-teman. Dan hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat suasana di pagi hari saat bekerja Jepang ya, tentunya di perusahaan baru. Dan mungkin nanti ada banyak sekali pemandangan-pemandangan yang berbeda dengan perusahaan yang dulu ya teman-teman ya. Dan sebelum kita bersiap-siap untuk berangkat kerja, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Dan dukung terus, semoga channel ini bisa jauh berkembang ya teman-teman, berbagi pengalaman maupun kehidupan di Jepang, dan juga belajar bahasa Jepang untuk teman-teman sekalian. What's up? Ya, ini Bolo. Saya udah siap-siap untuk berangkat kerja. Dan saya mau nyiapin nanti yang mau dibawa kerja ya lur ya. Tapi biasanya kalau saya kerja itu ndak terlalu banyak membawa alat, cuma kaos tangan aja. Tapi ini saya harus bawa baterai ya lur ya, baterai sepeda. Soalnya kan sepeda saya itu sepeda dengto, sepeda listrik. Dan kalau cuma dipakai buat pergi aja itu cukup, tapi nanti pulangnya kan nggak cukup. Makanya saya harus bawa cas-casannya juga. Ini dia. Dan setiap hari itu aku bawa ini terus ya bro ya. Tak kasih ke dalam tas biar nanti nggak ngos-ngosan. Soalnya jarak dari Apato sampai tempat kerjaku tuh ya lumayan jauh, dan tempatnya pun itu juga nanjak ya teman-teman ya. Jadi harus pakai sepeda listrik. Dan alhamdulillah dari perusahaan itu ngasih sepeda listrik. Terkadang kalau hujan ataupun males nyepeda, sering juga diantar jemput sama teman kerja orang Jepang ya teman-teman ya. Itu termasuk hal yang positif juga yang saya terima di perusahaan baru ini. Dan sekarang kita saatnya berangkat kerja. Dan bagaimana suasananya nanti di luar, jangan di skip videonya ya lor ya. Ikuti terus videonya lor ya. Dan ini area tempat saya tinggal hilir ya. Semuanya tuh Apato Bakari. Area per apartemenan ya lur ya. Di daerah saya itu semuanya itu apartemen. Apartemen tingkat. Apartemen pencakar langit ya lur ya. Banyak sekali di daerah sini. Soalnya di tempat saya ini termasuk tempat pusat kota, dan di belakang saya ini adalah rumah yang baru dibangun, sedang proses dibangun ya lur ya. Rumah di Jepang itu kecil tetapi sangat mahal. Dan ini adalah sepeda saya. Ini adalah sepeda saya, sepeda listrik ya lur ya. Kita mau pasang dulu sepedanya. Ini kita pasang baterainya. Kita buka kuncinya dulu ya. Soalnya saya tuh di perusahaan baru ini, saya baru sendiri ya lur, belum ada teman.
belum ada orang Indonesia selain saya. Soalnya di perusahaan saya itu pertama kali mengambil pegawai asing itu saya. Semuanya itu keluarga ya lur ya. Di perusahaan baru ini adalah keluarga. Pendirinya itu adalah ayah. Dan sekarang pendiri perusahaan itu udah pensiun. Dan saconya itu adalah anaknya, anak nomor 2. Dan kepala pabrik itu anak nomor 1, anak nomor 3 itu bendahara, dan anak nomor 4 itu masih pegawai biasa. Yang biasa sama saya, biasa jemput saya itu ya lur ya. Jadi bisa dikatakan tempat saya kerja sekarang ini adalah home industry. Home industry, orang asing baru ada saya ya lur ya. Untuk perlakuan ya alhamdulillah sangat nyaman. Soalnya bisa dikatakan itu saya adalah anak pertama, anak satu-satunya, dan nggak ada yang lain. Ya sampai saat ini ya alhamdulillah lur ya. Semuanya baik, apa kebutuhan saya itu tinggal minta, kecuali kebutuhan sehari-hari. Misal butuh lemari, butuh perlengkapan sepeda, itu tinggal minta. Kecuali kalau makan sehari-hari ya itu tanggung jawab saya sendiri. Itu pun sering banget ya lur ya, dikasih sama orang-orang perusahaan, ngasih okasi, ngasih makanan itu sering banget, ngasih buah itu sering banget. Ya alhamdulillah sampai saat ini perlakuan mereka ke saya itu alhamdulillah sangat baik. Dan sekarang kita saatnya untuk berangkat ya lur ya. Kita sambil menikmati suasana daerah pusat kota di sini ya. Dan ini adalah sepeda. Ini tinggal nyalakan ya lur ya. Ini udah nyala, tinggal genjot. Ser. Berangkat bolo. Dan ini sebelah kiri saya itu swalayan, dan itu sesuai yang saya bilang tadi ya lur ya, apartemen tinggi pencakar langit. Itu banyak sekali di area sini, banyak sekali, tidak cuma 1, 2 sampai 10 mungkin, bahkan bisa mencapai puluhan ya. Ini sini saja, belum daerah belakang rumah saya teman-teman ya. Emang tuh yang sekarang ini sangat beda jauh ya lur ya, sama perusahaan, sama suasana, sama daerah perusahaan yang kemarin, yang dulu, yang sebelumnya. Ya bukannya saya merendahkan, bukan, tetapi kalau dulu kan perusahaannya itu perusahaan pembuatan kapal ya boleh ya. Pembuatan kapal otomatis kan, kapal itu kan ada di pesisir, ada di lautan. Kalau kapal buatnya di tengah kota kan nggak mungkin, nanti kan kalau udah selesai kan mindahnya ke laut kan susah ya teman-teman ya. Makanya berhubung perusahaan sebelumnya saya itu pembuatan kapal, makanya itu tempatnya di pesisir, dan tentunya pesisir itu ada di pelosok ya teman-teman ya. Ada di pelosok, nggak mungkin ada di tengah kota. Dan pada saat itu kan buka keluar rumah itu kan pemandangannya langsung sawah, langsung gunung, langsung hutan. Ya mungkin saya pun sebenarnya suka ya lur ya, suka pemandangan alam, tetapi di tempat yang sekarang ini kan berbeda suasana. Langsung ketemu sama apartemen yang tinggi, apartemen yang besar, sama swalayan juga banyak alhamdulillah. Kalau di sini tuh masalah kehidupan itu tidak sulit ya lur ya, itu tidak sulit. Itu tinggal tadi dekat rumah itu tinggal keluar rumah udah bisa belanja, tidak harus ngontel sejauh 12 kilo selama 1 jam seperti dulu. Sekarang
jalan kaki pun udah nyampe, udah bisa. Tapi tempat saya kerja, perusahaan saya itu emang ya tempatnya di desa ya lur ya, di tengah desa. Ya memang kalau emang peraturan Jepang itu kalau perusahaan-perusahaan itu tidak boleh di tengah kota, kecuali itu kaigo, itu lansia, perawat lansia sama pembuatan makanan itu kebanyakan itu di perkotaan ya teman-teman ya, kebanyakan umumnya, tapi tidak semua ya lur ya. Ini lagi apartemen, itu apartemen, dan depan itu kombini. Sangat-sangat praktis, alhamdulillah. Saya dapat tempat tinggal yang tempatnya itu sangat praktis ya teman-teman ya. Kadang itu karena saya masih pertama, orang Indonesia pertama, pegawai luar negeri pertama itu ya tentunya masih kesepian ya lur ya. Tapi terkadang teman-teman saya kerja di perusahaan ini kadang itu main ke Apato, kadang juga ngajak ke makan bareng gitu. Jadi biar saya nggak kesepian. Dan ini adalah salah satu jinja di pedesaan dekat rumah saya lur ya, di dekat apartemen saya. Dan di depan itu ada mbah-mbah, kakek-kakek yang jalan kaki olahraga pagi. Biasanya banyak ya lur ya. Dan ini ada taman juga, taman bermain untuk anak-anak. Ini dekat sungai ya lur ya, dengan sungainya sangat bersih ya lur ya. Apalagi masih suasananya itu masih pagi, waktunya itu masih pagi hari. Jadi keasriannya itu bener-bener terlihat indah ya lur ya. Dan kebetulan di daerah sini tuh juga ada perusahaan pertanian juga. Tetapi apakah ada orang asingnya atau enggak, saya belum tahu ya lur ya. Soalnya sampai sekarang itu saya belum ketemu sama orang-orang asing, orang Indonesia, orang Vietnam, orang manapun tuh saya belum ketemu ya lur ya di daerah sini. Dan itu kebun stroberi ya lur ya. Di sini tuh Ichigo tuh udah panen. Mungkin kalau ini kebun stroberinya di tempat saya mungkin udah pada bolong ya, ini lur, plastik udah pada bolong, stroberinya udah pada habis. Jadi bawa terenggiling tak berakhlak. Dan sekarang ini saya masuk ke area persawahan ya lur ya. Nah, meskipun saya di tengah kota, tapi perusahaan saya ada di desa dan lumayan jauh ya lur ya. Ini melewati sawah, persawahan. Dan ini salah satu lahan yang mungkin mau dibangun perusahaan mungkin ya lur ya. Soalnya ini tanahnya juga sangat luas sekali. Semuanya dibangun, semuanya itu diuruk, diratakan. Dan di area sini ya, di daerah sini itu ada bidang peternakan sapi. Sepertinya di sini juga ada Kensuse. Soalnya ada sepeda juga ya lur, tapi saya belum pernah ketemu itu kayak Kensuse lur. Nah, ini setiap sekali saya lewat di sini tuh baunya masya Allah, ambune letong sapi bolo, ngeri. Di Jepang tuh bau letong sapi seperti ini agak aneh lur ya, bener-bener agak aneh bau letong sapi. Setiap pagi saya lewat sini, setiap pulang juga lewat sini. Kalau misalnya anginnya tuh ada agak kencang, baunya
ngeri. Dan itu lihat lur, salah satu hewan yang dilindungi sama pemerintah Jepang itu adalah gagak. Lihat, gagaknya itu banyak banget itu. Apalagi ini kan musimnya masih ya lumayan dingin lah. Itu para gagak-gagak biasanya itu pada keluar ya lur ya. Dan itu di sekitaran sana itu pemandangannya juga sangat indah ya lur. Pemandangannya indah banget. Semuanya itu dikelilingi sama gunung-gunung, tetapi sayangnya ini masih ada kabut. Soalnya cukup lumayan dingin juga, nggak begitu kelihatan. Dan di arah sana itu pusat kota ya lor ya, perkotaan, itu gedung-gedung tinggi, apartemen tinggi, sama seperti daerah tempat tinggal saya. Jadi sebelah sana juga gedung-gedung tinggi banyak sekali. Kalau di sini itu memang benar-benar Jepang ya lor ya. Kalau di sini memang alhamdulillah ini Jepang beneran, bukan Jepang KW-KW-an. Alhamdulillah ini dapat kota di perkotaan. Dan ini ketemu lagi sama Jinja ya lur ya, sama Otera. Di Jepang itu Otera itu seperti masjid, seperti musola di Indonesia ya lur ya. Banyak sekali ada di mana-mana. Karena juga tempat ibadah juga. Tempat ibadahnya orang Jepang, agama Shinto terutama ya teman-teman ya. Dan ini di Jepang. Di Jepang itu terkenal dengan negara paling bersih ya lur ya. Dan ternyata itu banyak juga sampah-sampah berserakan sini. Itu ada barang-barang elektronik ya lur ya. Barang-barang elektronik seperti dispenser, itu kipas angin, stobu, kulkas, mesin cuci pun ada ya lur ya. Sampah tok. Tetapi ini kan di pedesaan, di tengah-tengah desa ya lur ya. Ya nggak heran kalau banyak sekali sampah-sampah berserakan seperti itu ya lur ya. Sama juga di Indonesia, tidak semua tempat itu bersih di Jepang. Ada tempat yang bersih, ada tempat yang berserakan seperti ini, bahkan ada sampah mobil bahkan juga ada ya lur ya. Selain di sini mungkin ada banyak tempat lagi. Di depan ini termasuk salah satu rumah yang terbengkalai, nggak ada orangnya. Ini juga ya lur ya. Dan ini tuh mungkin ini ada perusahaan kecil juga. Kalau di area sini tuh sudah masuk area industri ya lur ya, industri kecil. Industri kecil-kecilan sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan di sini, di daerah sini. Soalnya di sini tuh daerah pegunungan, daerah pedesaan, daerah pelosok ya lur ya. Dan di kota saya itu kebanyakan di daerah sini itu berdiri perusahaan-perusahaan kecil ya lur ya. Di daerah pegunungan ini ada hutan bambu juga di seberang sana. Hutan bambu. Dan ini danau. Ini danau buatan ya lur ya. Ini baru proses pembuatan, ini belum selesai danaunya. Ini masih ketutupan bambu-bambu kecil. Nah ini baru mulai, baru proses pembuatan ya lur ya. Sudah dikelilingi sama hutan-hutan lebat di sini lur. Ini kalau di daerah sini itu tidak berbeda jauh di kampung Jawa sana. Kurang lebih seperti inilah. Ini jalannya udah mulai nanjak. Biasanya kalau nanjak, jalannya nanjak, itu baterainya cepat habis ya lur ya. Tinggal 2.
Biasanya kalau jalan lempeng, jalan lurus datar itu awet. Tapi kalau udah mulai jalan nanjak seperti ini, kadang baterainya masih 3, langsung sisa 1. Dan nggak jarang juga saya jalan kaki karena ndak kuat, udah ndak kuat baterainya, sama saya ndak kuat ngayuh sepeda ya lur ya. Ini kalau di sini tengah hutan, pabrik saya ada di tengah hutan, beda jauh sama apartemennya saya yang tengah kota, perusahaan saya tengah hutan. Ini belum kerja udah ngos-ngosan ya lur ya, karena ini gara-gara jalannya nanjak, udah ngos-ngosan gak karuan. Tetapi insya Allah nanti saat kerja itu nyantai, soalnya kerjaan saya di sini tuh nggak terlalu ketat, nggak seketat yang dulu, nggak seribet yang dulu, santai. Dan ini adalah bak truk ya lur ya, bak truk. Ini mungkin nggak kepake, bak truk bekas nggak kepake ini lur, banyak sekali itu. Ini saya sudah hampir nyampe di perusahaan saya lur ya. Dan ini sebelum masuk di area komplek perusahaan ini, mungkin teman-teman yang mempunyai nyali cukup besar ini, silahkan nanti malam datang ke sini, malam Jumat datang ke sini, kalian uji nyali di tempat ini. Berani nggak? Ini Jepang lur, bukan daerah pelosok Indonesia, ini Jepang. Masih ada tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat horor mistis seperti ini. Dan di depan sana itu adalah perusahaan saya lur ya. Perusahaannya nggak begitu besar, perusahaan kecil. Nah itu anjingnya itu. Nah, sebenarnya saya takut sama anjing. Setiap kali aku lewat ini masih bergonggong. Itu namanya buru. Buru. Dan cukup sampai di sini dulu, karena ini udah nyampe di perusahaan. Nah kita takutnya hal-hal privasi perusahaan itu terekam ya lur ya. Dan nantikan video-video menarik selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Dan nantikan video-video selanjutnya mengenai kehidupan di Jepang dan juga belajar bahasa Jepang. Insya Allah nanti saya akan membuatkan channel untuk teman-teman memandu belajar bahasa Jepang juga ya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.